Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyi lagu yang pertama, Dengarlah Malak menyanyi ketiga baitnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur oleh karena besarnya kasih yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus yang menjadi manusia yang menebus kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengucap syukur senantiasa akan anugerah yang begitu besar.
Dan hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh terus menyucikan hati kami, melayakkan kami, sehingga ketika kami beribadah, ibadah ini menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekali lagi kiranya Tuhan yang senantiasa membentuk hidup kami menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sekali lagi kita boleh menyanyi dari lagu yang kedua, Yesus Mencariku, sebagai satu refleksi kita di dalam merenungkan makna Natal di dalam masa-masa Advent ini. Mari kita menyanyi lagu yang kedua, ketiga baitnya. Senantiasa mengucap syukur atas anugerah yang dikerjakan oleh Kristus dan dalam menikmati momen-momen Natal ini. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita akan membaca secara bertanggapan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama hingga yang ke-11 mengenai berita kelepasan dan penghiburan yang dinanti-nantikan oleh Simeon di dalam Lukas pasal 2. Mari kita membaca secara bertanggapan. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian menanggapi dengan membaca ayat yang genap. Yesaya 40 ayat pertama hingga yang ke-11. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan,
Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlukuk-lukuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apa yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mari kita bersama-sama seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca, dan kita melihat bagaimana kerinduan Yesaya digenapi di dalam Kristus. Mari menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sekali lagi memuji Tuhan dari lagu yang ketiga, Pada Tengah Malam Itu, ketiga baitnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu pada tanggal 24 Desember kita akan ada kebaktian Natal Akbar
Sejabodetabek dilangsungkan 2 kali, yaitu pada pukul 4 sore dan pada pukul 7 malam. Jadi akan dilangsungkan di Katedral Mesias. Dan kemudian pada hari Minggunya akan ada kebaktian gabungan GRI Pusat yang akan dilangsungkan pada jam 9 pagi, tanggal 25 jam 9 pagi, dan pada saat yang bersamaan akan ada Natal Sekolah Minggu. Jadi bagi kita boleh ajak anak-anak sekolah minggu untuk datang di dalam Natal Sekolah Minggu, Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian berikutnya yang menjadi perhatian kita adalah juga kebaktian gabungan Sejabodetabek di Katedral Mesias, yaitu untuk kebaktian syukur akhir tahun pada tanggal 31 Desember hari Sabtu pukul 4 sore. Dan kemudian juga kebaktian awal tahun Minggu 1 Januari pukul 9 pagi. Yang kemudian adalah streaming Reform Injili, yaitu besok hari Senin tanggal 12 Desember akan ada Pedestemi dengan tema anugerah terbesar yang akan dibawakan oleh Vikaris Happy Manurung pukul 7 malam di Kapel Hosana. Lalu pada hari Jumat akan ada PA GRI Pusat yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Perdede dengan judul Palungan dan Kekalahan Kuasa Jahat. Berikutnya rally KKR Natal. Kita melihat di warta kita, di balik itu ada list jadwal hari-hari dan kota-kota di mana KKR Natal akan dilangsungkan. Kita bisa lihat ada 10 kota-kota yang akan didatangi. Kita boleh lihat, kita boleh ajak, kita boleh undang KKR Natal yang akan dilangsungkan, di mana Pendeta Stephen Tong akan memberitakan firman. Untuk itu kita akan melihat satu klip video bersama-sama. Napoleon berkata di Pulau Saint Helena, pada waktu dia ditawan dan dia dibuang dan dia sudah kehilangan kuasa, dia mengatakan satu kalimat dengan pengeluhan yang luar biasa sedihnya. Sejarah selama beribu-ribu tahun menghasilkan banyak orang militer yang hebat, jenius politik yang besar, termasuk saya. Tetapi sejak Hannibal, Alexander the Great, Charlemagne, Genghis Khan, dan saya, kita semua pernah mempunyai ambisi mendirikan kerajaan yang besar. Kita pernah memimpin militer dan orang-orang berjuta-juta prajurit. Kita pernah menjelajah ribuan kilometer. Kita menjajah puluhan negara. Tetapi kerajaan kami pada satu hari akan hancur. Kami pun akan mati. Dan sejarah akan melupakan kami. Baik Hannibal sampai Napoleon akan dilupakan. Hanya seorang yang tak pernah mempunyai militer, tak pernah mempunyai meriam, tak pernah mempunyai senjata, kerajaan dia tidak habis-habis sampai selama-lamanya. Siapa itu? Orang tanya. Napoleon menjawab, yaitu seorang raja yang adalah di dalam kitab suci, orang Nazaret, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama boleh doakan, kita ajak saudara kita, dan kita juga boleh hadir. Dan kita hadir dengan gentar karena ini adalah Natal dengan satu tema, Kristus Sang Pembelah Dunia.
Berikutnya adalah mengenai Galeria Sofilia. Ini ada satu kesempatan, yaitu di bulan Desember Sofilia mengadakan acara spesial Jingle and Mingle, dan akan ada cerita tentang beberapa perjalanan Tuhan Yesus Kristus dari kacamata pelukis dunia. Ada Bruegel, ada Raphael, Rubens, dan juga ada artwork untuk berbagai kalangan usia. Itu dilangsungkan pada tanggal 11-18 Desember pukul 12 sampai 15, dan ada di tempatnya di lantai 6 dan 7 di Calvin Tower. Jadi Bapak Ibu boleh ajak anak-anak, juga akan ada aktivitas yang bisa dibeli, dan ada link yang tertera untuk mendaftar. Berikutnya adalah Christmas Concert, tanggal 17 sampai 18 Desember, pukul 5 sore. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama boleh hadir. Silahkan bisa langsung menghubungi link yang tertera dan nomor telepon untuk menanyakan mengenai ketersediaan tiket. Tanggal 17 dan 18 Desember pukul 5 sore. Jadi ini satu kesempatan yang baik bagi kita sekalian. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur baru beberapa waktu yang lewat ada CD baptis atestasi, dan kemudian sekarang kelas katekisasi akan dibuka kembali untuk periode 15 Januari 2023 sampai 21 Mei 2023. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan boleh menggumulkan bila mana ingin menjadi anggota GRI dan sudah beribadah selama 6 bulan. Link yang tertera Bapak Ibu bisa daftar di sana, bit.ly/daftar katek 66. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah mengenai NRIC yang mana akan dilangsungkan pada tanggal 26 sampai 29 Desember. Kita boleh mendoakan, kita boleh menghadiri dan mengajak rekan-rekan kita untuk boleh sama-sama terberkati di dalam NRIC kali ini yang mengambil satu buah tema, hidup sebagai saksi Injil. Ini berbicara mengenai penginjilan awal dan pada waktu menginjili dan bagaimana kemudian setelah menginjili. Jadi ini adalah satu momen yang baik sekali untuk kita boleh sama-sama hadir di dalam NRIC kali ini. Kita ajak, kita bagikan berkat ini sehingga setiap kita boleh sama-sama bersuka cita di dalam kesempatan ini. Baik, inilah adalah pengumuman yang disampaikan. Mari kita boleh dukung, kita juga boleh doakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar akan masuk di dalam doa syafaat. Mari sekali lagi kita menyanyi lagu yang ketiga, bait ketiga. Mari kita boleh bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa gentar. Kami menyadari ya Tuhan, betapa banyak kelemahan pelanggaran yang kami kerjakan yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya di dalam belas kasihan Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, sehingga kami boleh sekali lagi dilayakan datang ke hadapan Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami. Inilah pengharapan kami, inilah sukacita kami ketika kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama-tama kita berdoa. Kiranya di dalam masa Natal ini, jemaat Tuhan boleh benar-benar terpukau akan Kristus. Makin mencintai Tuhan, mencintai firman, dan mencintai pekerjaannya. Sehingga di dalam setiap pergumulan, jemaat Tuhan boleh makin bertumbuh. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan Natal di mana kami boleh mendengarkan kelimpahan firman Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah Natal bersama-sama. Kami boleh merayakan dan mengingat kelahiran Kristus yang menebus kami. Biarlah ya Tuhan, perenungan kami akan firman Tuhan di dalam masa-masa Advent ini, itu membuat kami makin terpukau oleh Kristus. Kami boleh makin gentar, kami boleh makin mencintai Engkau, dan kami boleh makin mencintai firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menaruh di dalam hati kami api yang mengasihi Tuhan, sehingga di dalam hidup kami boleh benar-benar menyatakan kasih kami kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di tempat lain yang melihat kesaksian kehidupan kami boleh terberkati dan mereka boleh kembali kepada Tuhan di dalam waktu dan belas kasihan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika jemaat-Mu mendapat satu pergumulan, tantangan, kesulitan, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Ketika kami melihat kepada Kristus yang berinkarnasi, yang merendahkan diri, yang menebus kami, yang memberikan kami kelepasan, kesucian, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan kami, sehingga di dalam pergumulan kami boleh senantiasa bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa untuk rangkaian kegiatan Natal, KKR Natal dari kota ke kota. Kita juga berdoa untuk NRIC, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kebaktian Natal dan umat Tuhan boleh dibangunkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi berdoa ya Tuhan, untuk Natal, KKR Natal yang akan dipimpin oleh Pak Tong dari kota ke kota. Begitu banyak kota yang akan mendapat berkat. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, biarlah Tuhan yang menggerakkan panitia, menguatkan mereka untuk memberitakan berita ini kepada orang-orang. Dan biarlah orang-orang yang datang, jemaat yang hadir, itu sekali lagi boleh disegarkan, dikuatkan, diberi sukacita, sehingga betul-betul kami boleh kembali kepada Tuhan. Umat Tuhan boleh makin mencintai Tuhan. Dan inilah yang kami rindukan, supaya jemaat Tuhan pada akhirnya boleh berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk NRIC, untuk setiap persiapan panitia, untuk setiap pembicara yang akan menyatakan isi hati Tuhan. Tuhan berkati, sehingga firman diberitakan itu boleh tertancap dalam hati kami yang mendengar, dan kami boleh diubahkan, kami boleh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan anugerah, sehingga kami boleh diberkati di dalam setiap kegiatan dan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya mereka menjadi terang, mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan sebaliknya. Kita berdoa kiranya Tuhan beri belas kasihan, kekuatan iman untuk menyatakan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mempunyai kesempatan besar untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka yang mungkin goyah atau lemah, yang mungkin dihimpit oleh atasan mereka, oleh kondisi, situasi. Kiranya Tuhan sendiri yang kasih anugerah, sehingga ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dan bukan sebaliknya. Dan kami berduka ya Tuhan, ketika mendengar hal-hal yang terjadi kompromi di antara umat Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh tilik hati mereka yang mungkin kompromi, yang mungkin menajiskan nama Tuhan. Kiranya mereka boleh bertobat, sehingga sekali lagi ya Tuhan, anak Tuhan boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengar satu persembahan choir dari Josh YC mengenai lagu Candlelight Carol. Sembari mereka dapat mempersiapkan diri, kita akan menyanyi memuji Tuhan kembali dari lagu yang ketiga, baitnya yang pertama saja. Tunduk
Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, yaitu NRITC ada membuka booth setelah kebaktian, yaitu untuk informasi yang Bapak Ibu bisa tanyakan, juga akan dibuka mulai dari hari Minggu ini sampai nanti pada tanggal 25 Desember. Jadi akan tiap minggu akan ada booth, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapat informasi yang lebih detail mengenai NRIC. Dan kemudian menjadi informasi juga di dalam pendaftaran mengenai biaya yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ketahui, yaitu untuk youth atau sampai di bawah 30 tahun itu dikenakan biaya 1 juta rupiah, dan kemudian 30 tahun ke atas sampai yang worker itu 1.250.000. Itu adalah kebutuhan untuk konsumsi dan semua acara selama beberapa hari berlangsung. Dan biarlah kita boleh sekali lagi ajak ya, karena waktu memang sudah sangat sedikit, jadi hanya 2 minggu saja waktu untuk kita boleh sama-sama humas, kita boleh sama-sama ajak saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, kita boleh ajak, sehingga sekali lagi ya kita boleh sama-sama menikmati keindahan, kelimpahan firman Tuhan. Ini saja yang akan ditekankan. Mari sekali lagi kita menyanyi dari lagu yang ketiga, baitnya yang ketiga, dan kemudian kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Salam
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini, berkatilah setiap orang yang hadir, berkatilah setiap kalimat yang keluar dari mimbar ini, supaya menjadi firman yang memberi kekuatan, menambah iman, dan mengkoreksi hidup, serta membawa pengharapan yang kekal kepada kami. Dengarlah doa kami, pimpinlah kami, selidiklah hati kami, dan pimpin hari depan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan meneruskan kebaktian dengan tema penghakiman dari Aryas putih yang besar dari Tuhan Allah. Sebagai penghakiman terakhir, penghakiman yang menyelesaikan segala sesuatu, termasuk memberhentikan sejarah dan menutup langsungnya waktu sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudara, jika dunia ada titik permulaan, maka ini berarti dunia juga ada titik akhirnya. Jangan pikir seluruh alam semesta akan beredar, bekerja, berlangsung seperti sedia kala, tidak habis-habisnya sampai selama-lamanya. Alam semesta bukan selama-lamanya. Alam semesta berada di dalam jangkauan, di dalam pimpinan, dan di dalam pengelolaan Tuhan yang selama-lamanya. Itu Allah yang kekal telah menciptakan dunia, menciptakan alam semesta di dalam keadaan kontingen, dan Allah sendiri inkontingen. Allah yang inkontinen tidak berada di dalam kesementaraan. Allah yang inkontingen bukan keterbatasan di dalam kesementaraan, tapi Allah yang inkontingen melampaui yang kontingen, melampaui yang sementara, melampaui yang berwujud di dalam keadaan yang disebut waktu dan tempat. Dan dia melampaui semua ini, dan dialah yang menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan beredar dan akan beristiwa di dalam seluruh keterbatasan waktu. Sedangkan dia di luar waktu, dia transenden, dia lebih tinggi, lebih melampaui, melewati semua keterbatasan daripada yang sementara di dalam kontingen ini. Maka Allah itu sendiri dengan kemahakuasaan, kemahakeberadaan, kemahapengetahuan, dia mengatur dan menentukan apa yang akan pasti dan akan lewat yang terjadi di dalam kesementara ini. The incontingent God determines the existence, create the existence of time and space, and He transcends everything. Tuhan yang paling kekal itu menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kesementaraan yang akan lewat, dan Tuhan sendiri tidak pernah dibatas oleh apapun. Dengan demikian seluruh alam semesta takluk di bawah Dia. Seluruh alam semesta taat di bawah Dia. Dan seluruh alam semesta ditetapkan keberadaan dan di batas keberadaan dan harus berlalu menurut rencana kehendak Dia, yang Dia sendiri tidak berlalu untuk selama-lamanya. Biarlah setiap makhluk, setiap eksistensi, setiap manusia yang pernah berada di dalam dunia ini dengan penuh perasaan tanggung jawab dan takut kepada Dia, mendengarkan kalimat-kalimat yang akan dikhotbahkan pada hari ini.
Allah yang melampaui segala sesuatu menentukan kapan berhentinya sejarah, kapan stopnya keberadaan, dan kapan seluruh keberadaan sejarah yang kontingent akan transformasi masuk ke dalam wilayah inkontingent yang di mana Tuhan berada untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, minggu lalu saya berkhotbah tentang titik permulaan dan titik terakhir ada pada tangan Tuhan Yesus. Dialah yang memiliki keberadaan, Dia yang menciptakan keberadaan, dan Dialah yang akan memberhentikan keberadaan pada saat yang ditentukan oleh Dia, dan seluruh alam semesta akan musnah. Seluruh keberadaan akan berhenti, seluruh sejarah akan stop, dan kehendaknya akan kekal, tidak berhenti untuk kekal selama-lamanya. The one who starts the history is the one who stops the history. The one who starts the existence is also the one who will stop the existence and transform every existing into the eternal situation. Kita bersyukur kepada Tuhan, barang siapa yang mengerti ini dengan gentar dan takut akan hidup baik-baik sesuai kehendak kesucian, keadilan, kebajikan dan kekekalan Tuhan, dan tidak berani bermain-main dengan Tuhan. Barang siapa betul-betul sadar dan mempunyai keinsyafan tentang relasi diri dengan Tuhan, dia akan betul-betul bertanggung jawab dan hati-hati mentimbangkan setiap keberadaan di dalam periode eksistensi dia. Dan dia akan hati-hati memperlakukan diri di dalam mempergunakan setiap kemungkinan kebebasan yang dimiliki dia. Dan orang seperti ini adalah orang yang berada dengan Tuhan di dalam kekekalan, melawan keberadaan kontingent yang akan selesai pada waktu yang tertentu. Saudara-saudara, takutlah akan Tuhan, hiduplah sesuai kehendaknya, berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus, karena engkau memang dicipta untuk itu, engkau ditebus untuk itu, dan engkau dipelihara untuk itu, supaya kehendak Allah yang kekal terjadi dalam diri kita yang sementara. Dan setelah kita melewati dunia yang fana, yang musnah, yang tidak ada berada lagi, kita akan berada di kekekalan beserta dengan Tuhan kita untuk menikmati sesuatu kemuliaan, kehormatan yang tidak berhenti-henti di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Minggu lalu saya berkata, di dalam Yesaya ada istilah yang mengatakan, dengan siapakah engkau membandingkan saya kepadanya? Dengan ilah-ilah palsu yang manakah engkau membandingkan, diskusikan saya dengan mereka? Siapakah di antara ilah-ilah yang palsu yang menetapkan dari titik permulaan segala sesuatu yang akan terjadi pada titik akhir? Who among all the gods can be compared with me? That I point out things will happen in the ending point of this history from the starting point. Dari titik permulaan aku sudah menunjukkan semua peristiwa yang akan terjadi pada titik akhirnya sejarah. Siapakah di antara ilah-ilah palsu yang mempunyai sifat, mempunyai zat, mempunyai hak istimewa seperti saya? Sayalah Yehova, sayalah Tuhanmu, saya adalah Alfa dan Omega.
Saudara-saudara, minggu lalu saya bicara tentang di dalam semua sejarawan, dalam segala literatur, segala kultur, di dalam sejarah, di dalam kebudayaan, tidak ada orang mempunyai kepekaan dan pengertian seperti Lao Tzu. Satu-satunya yang melampaui Aristotle, Plato, Socrates, melampaui semua sejarawan dan semua kebudayaan yang tertinggi di dalam sejarah, dan dia mengatakan ada sesuatu yang terjadi sebelum langit dilahirkan, sebelum bumi diciptakan. Dia sudah berada karena kelahiran. Saya kaget, saya kagum, saya sama sekali tidak bisa menahan diri waktu melihat kalimat itu muncul dari seorang manusia yang mempunyai pengertian sedalam seperti itu. Siapakah dia? Lao Tzu, seorang filosof 2600 tahun yang lalu, lebih dahulu daripada Konghucu. Dia adalah seorang yang pernah hidup di dalam Tiongkok, dan dia menulis buku Tao Te Ching. Pada waktu dia lebih umur 80, meninggalkan kota, meninggalkan masyarakat, meninggalkan rakyat. Dia naik seekor kerbau dengan suling tiup di dalam mulutnya. Dia menghina dunia ini. Dia melecehkan masyarakat. Dia bosan hidup sebagai manusia. Dia akan keluar dari kota, pergi ke gunung. Dia akan pergi ke tempat menyendiri, dan di situ dia akan merenungkan makna hidup yang kekal, dan dia akan mencari kebenaran yang abadi. Lao Tzu keluar kota, diketemukan oleh seorang yang menjaga pintu dari kota itu. Kaget, kenapa engkau meninggalkan dunia? Kenapa engkau meninggalkan kota ini? Engkau mau pergi ke mana? Jangan tanya, itu urusan saya. Saya sudah tidak mau tinggal di dunia ini. Saya mau pergi sementara, keluar dari kota, dari masyarakat, daripada manusia yang sibuk-sibuk tidak tahu artinya. Mereka saban hari tahu cuma untung, cari uang, rezeki, lalu hidup foya-foya, dan mereka tidak pernah mempunyai perasaan harus bertanggung jawab apa artinya hidup. Biar saya merenungkan, biar saya meditasi tentang kebenaran yang kekal. Tinggalkan dunia ini, jangan pergi. Guru yang besar, kalau engkau memang harus meninggalkan masyarakat, meninggalkan kota, meninggalkan umat manusia, tolong turunkan bijaksanamu, bicarakan kalimat-kalimat yang paling penting di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu, untuk menjadi pengajaran pendidikan. Kami turun-temurun boleh mengetahui tentang bijakmu, tentang rahasia yang kau mengerti itu. Bawalah kertas kepadaku, bawalah pena kepadaku, bawalah tinta kepadaku. Orang itu dengan gemetar pergi siapkan kertas, siapkan tinta, siapkan pen untuk dia tulis. Dia pakai maupi atau satu buas yang dibikin sebagai bahan untuk menulis. Bikin tinta lalu tulis Tao ke Tao非常道, Ming ke Ming 非常明. Yang disebut kebenaran, yang boleh dikatakan manusia, itu bukan kebenaran asli. Yang disebut sebutan nama yang bisa diutarakan oleh kalimat manusia, itu bukan nama dan sesuatu yang kekal. Yang kekal itu lebih dari langit, lebih dari berbumi, lebih dari segala sesuatu eksistensi di dalam dunia ini. Dan dia dilahirkan sebelum bumi ada, sebelum langit ada. Tulisan itu dia tidak berhenti-henti, satu huruf demi satu huruf. Tulis sampai 5.000 lebih 18 huruf stop. Dia bahkan cukup
Sekarang berhenti di sini, tulisan saya sudah berhenti di sini. Saya akan pergi serahkan ini kepada generasi yang akan datang di negeri Cina ini. Dari 2600 tahun yang lalu tulisan itu dicetak, diturunkan, dididik kepada orang Tionghoa. Setelah dia pergi kira-kira berapa puluh tahun, Konghucu lahir. Dan Konghucu berkata, aku seumur hidup tidak mengajar apa-apa. Aku terus belajar dari orang kuno, termasuk buku dari Lao Tzu dipelajari oleh Konghucu. Dan dia mendidik orang dengan kalimat-kalimat yang ditulis dari kuno dan menjadi kebudayaan Tiongkok. Mari kita membedakan kebudayaan Tiongkok dan pemerintah Tiongkok. The Chinese culture is so honorable, so glorious, and so high level, but the government in China is so wicked. Begitu banyak pemalsuan, begitu banyak pura-pura, begitu banyak kejahatan yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, di dalam Lao Tzu dia mengetahui ada sesuatu yang berada sebelum dunia diciptakan. Berarti lebih kuno dari alam semesta, lebih kuno dari sesuatu yang ada, lebih kuno dari siapapun di dalam sejarah. Sebelum dunia diciptakan ada sesuatu yang ada. Siapa itu? Sebelum dunia berada dia sudah ada. Siapa itu dia? Nah, inilah yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dari permulaan ada firman, dan firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman beserta dengan Allah, dan firman adalah Allah. Kalau dia Allah, mengapa harus beserta dengan Allah? Kalau dia beserta dengan Allah, apakah dia itu Allah? Dia sekaligus Allah, dia sekaligus beserta dengan Allah. Pengertian dari Yohanes pasal 1 ayat 1 begitu mendalam. Ini memberikan indikasi yang disebut dari permulaan. Permulaan itu bukan permulaan alam semesta, bukan permulaan langit bumi. Permulaan lebih mendahului permulaan dari alam semesta yang berada. Itulah yang kekal. Sehingga kita mengetahui dunia tidak kekal, tapi Allah yang kekal menciptakan dunia yang kekal. Allah yang kekal lebih dulu daripada dunia ini berada. Dan Allah yang kekal didampingi oleh firman yang kekal. Ini pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Allah Tritunggal mendahului ciptaan dunia. Sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah beserta dengan Allah. Karena dia ada firman yang kekal itu. Dan sebelum dunia diciptakan, firman sudah berada. Inilah yang dimengerti oleh Yohanes, yang melampaui Petrus, melampaui akan Yakobus, melampaui Filipus, melampaui akan semua rasul yang lain. Yohanes satu-satunya di dalam kitab suci yang bicara tentang firman yang melampaui dunia, mendahulukan langit dan bumi. Yohanes di dalam kitab suci dan Lao Tzu di dalam sejarah Tiongkok. Ini dua orang melampaui semua budayawan, melampaui semua filosof, melampaui semua pemimpin pikiran yang tertinggi dalam sejarah manusia. Saya sangat kagum dengan Lao Tzu. Saya sangat kagum. Lao Tzu 600 tahun sebelum Yohanes menulis sudah membicarakan tentang adanya firman. Dan firman itu kekal. Firman berada sebelum langit bumi berada. Dan dia adalah yang incontingent, yang transcends the space and time, yang melampaui alam semesta. Dan dia adalah firman yang dikatakan dalam kitab suci, yang memperkenalkan diri sebagai I am Alpha, I am Omega. Akulah Alpha, akulah Omega.
Akulah dahulu, akulah akhir. Akulah yang mempermulakan dan akulah akan mengakhiri segala sejarah. Saudara-saudara, jangan kira iman kepercayaan kita iman kosong. Jangan kira apa yang kita mengetahui di dalam Alkitab itu hanya sesuatu khayalan. Jangan kira itu satu mitos atau satu cerita kosong. Ini adalah fakta, ini ada kebenaran. Ini adalah zat satu-satunya yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Dan manusia yang contingent, manusia yang hanya hidup berapa puluh tahun, bisa mengerti firman Tuhan sedalam seperti ini bahagia besar. Ini berkat paling besar kita. Living as a human being, we understand the incontingent God, we understand the forever existing God, and Christ, the immortal one. Kristus yang tidak pernah berhenti berada, Kristus yang tidak pernah perlu permulaan ciptaan, Kristus yang melampaui alam semesta. Dia menjadi yang kita imani, yang kita percaya, dan yang mendampingi dengan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Kristus. Kita pegang teguh siapakah Kristus sebagai yang kita imani, dan kita bersandar kepada Dia. Biar kita menjadi manusia yang berbijaksana, manusia yang melihat dunia fana sebagai yang lewat, dan kita tidak terikat, tidak tertipu, dan tidak terpikau di dalam dunia sementara ini. Saudara-saudara, Dia mengatakan, I am the Alpha, I am the Omega. Artinya dunia dimulai daripada aku, dan dunia akan diakhiri melalui aku. Aku melampaui dunia, aku melampaui yang berada, aku yang ada dari kekal sampai kekal. Aku lebih tinggi dari segala sesuatu. Siapakah engkau? Apakah engkau mengenal aku yang memulai dan akan mengakhiri, yang memulai melalui ciptaan dan akan mengakhiri melalui hari kiamat. Saudara-saudara, minggu lalu dan minggu ini kita berkhotbah tentang hari kiamat, hari terakhir. Dunia berada, sesuai itu dunia akan masukkan kekekalan, tidak lagi berada seperti sekarang. Manusia yang berada di dalam dunia yang sementara berapa puluh tahun saja, kalau mengerti Tuhan yang kekal, kalau berbagian dia merencana dia yang kekal, itulah orang berbahagia. Keuntungan berapa puluh, berapa ratus, berapa juta M, berapa triliun pun di dunia itu kosong. Saudara-saudara, tapi mereka yang pegang erat kehendak Allah yang kekal beserta dengan Tuhan hidup di kekekalan, itulah yang paling konkret, paling sejati, paling wujud. Itulah yang paling sungguh. Barang siapa yang tidak ngerti ini, dia akan binasa beserta dunia ini. Barang siapa yang mengerti ini, dia akan berada dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dunia dan segala nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. The world and His lust will gone forever and ever. Only those who do the will of God will be forever and ever existing together with God Himself. Mari kita mengerti kebenaran ini dan kita tidak bermain-main. Saudara-saudara, adakah dunia kiamat? Adakah hari terakhir? Orang bodoh, orang ateis kira apa yang ditulis dalam Alkitab itu omong kosong. Orang yang sombong, yang membenarkan diri, dikira Alkitab hanya mitos, tidak perlu dipercaya. Mereka dengan sombong, dengan angkuh, mereka pikir yang mereka anggap benar itu benar selama-lamanya. Tetapi itu tidak benar. Saudara-saudara, dunia ada akhir. Barang siapa yang percaya dunia tidak akhir, orang itu menipu diri dan ditipu oleh fenomena dunia ini
dan mereka tidak punya pengharapan karena mereka kira dunia ini kekal. Saudara-saudara, sebagaimana engkau naik mobil, bensinnya penuh, engkau kira engkau bisa jalan terus, tak perlu khawatir bensin berhenti berada. Engkau kira mobilmu akan jalan terus, tak mungkin berhenti, karena bensin itu akan cukup untuk selama-lamanya. Tidak. Bensin itu kalau 1 liter bisa jalan 20 km. Kalau engkau mempunyai 100 liter, engkau hanya bisa jalan kira-kira 2000 km. Berhenti. Pasti berhenti. Pasti stop. Karena bensin itu terbatas. Bahan bakar terbatas. Jangan sombong. Kalau engkau kira alam semesta ini akan terus seperti ini, ketahuilah matahari pakai bahan bakar. Setiap detik dia membakar 6 juta ton bahan bakar. Apakah itu tidak habis-habis? Tuhan memang menciptakan matahari dengan bahan bakar banyak luar biasa. Mungkin masih bisa lebih 10.000 tahun. Setiap detik 6 juta ton, 6 juta ton, 6 juta ton dihabisin terus menerus. Tapi tidak berarti matahari akan terus berada. Dunia akan terus disinari. Kepanasan akan terus mengelola dan menahan, memberikan kekuatan yang kita tidak usah takut dingin. Saudara-saudara, dunia akan kiamat. Sejarah akan berhenti. Bahan bakar di alam semesta akan punah. Dan manusia satu hari tidak bisa hidup lagi di atas bumi ini. Menurut Stephen Hawking, saya percaya, tidak usah percaya dia, tapi dia mengatakan manusia hidup di bumi ini tidak lebih dari 100 tahun lagi. Berarti generasi ketiga, generasi keempat dari keturunanmu, waktu itu manusia semua mesti musnah seluruhnya dari dunia. Barang siapa yang tidak percaya ada kiamat, itu orang bodoh. Barang siapa yang percaya ada kiamat, mungkin tidak keburu mempersiapkan diri, dia sudah menghadapi akan hari kiamat. Dan Alkitab mengatakan, silakan hidup sebebas mungkin, silakan berkelakuan seenak mungkin, silakan berpikir sebebas mungkin, tapi ketahuilah dunia ini akan kiamat. Dan pada hari kiamat itu datang, semua orang tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terusnya dunia menuju kepada detik terakhir. Dan engkau pada waktu itu harus bersiap-siap dihadapi dengan Tuhan yang akan mengadili seluruh dunia. God will judge over all the world and no one can stop him. Di dalam Alkitab berkata, waktu Yesus datang kembali, siapa yang bisa tahan berdiri di hadapan dia? When he appears, who can stand before him? Saudara-saudara, lagu ini ditulis Handel di dalam Mesias. Who can stand before him? Standnya dengan suara keras. Siapa bisa berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Siapa bisa tahan pada waktu Yesus datang kembali? Waktu dunia kiamat, waktu hari terakhir tiba, waktu pengadilan Allah terakhir datang kepada seluruh umat manusia. Siapa yang bisa bertahan menghadap dia? Siapa yang bisa berdiri tegak? Siapa bisa menyembunyikan dosanya? Siapa yang bisa memberhentikan kemarahan Tuhan? Itu semua omong kosong. Itu semua mustahil. Karena Allah berdaulat untuk mengerjakan hari kiamat dengan pengadilan yang terakhir. Tidak ada orang bisa lari, tidak ada orang bisa menyimpan diri, tidak ada orang bisa menyembunyikan, tidak ada orang bisa memberhentikan marah daripada Tuhan. Saudara, itulah omega point yang ditetapkan dari alpha point. Masih ingat minggu lalu saya berkhotbah, karena alpha point adalah Tuhan, omega point adalah Tuhan. Tuhan berkata, dari permulaan saya menentukan detik-detik terakhir
segala sesuatu akan terjadi di dalam sejarah, karena akulah Alfa, akulah Omega. Hari terakhir pasti tiba. Tak mungkin engkau bisa menahan, tak mungkin engkau bisa menolak, tak mungkin engkau bisa memberhentikan proses waktu maju sampai detik terakhir. Satu kali ada dua anak bersaudara di Kuba. Mereka jenuh hidup di Kuba karena Fidel Castro bikin Kuba makin lama makin miskin, makin mundur, makin lama makin tidak maju. Kedua anak remaja ini menginginkan larikan diri dari Kuba, tapi Amerika berada berpuluh-puluh mil di luar. Mereka tidak bisa berenang, mereka tidak bisa melarikan diri, tidak ada jalan yang menuju ke benua Amerika. Mereka tidak bisa berenang, tidak bisa melarikan diri. Mereka ingin satu hari bisa naik kapal terbang melewati Kuba, naik ke angkasa sampai di Amerika turun. Tetapi kapankah kesempatan ini? Siapa yang mempunyai kapal terbang membawa mereka menuju Amerika? Dua saudari mikir setengah mati sampai pecah kepala. Akhirnya mereka menemukan satu cara, selundup masuk ke dalam lapangan kapal terbang, naik secara tidak disadari oleh siapa, masuk ke dalam kapal terbang, belajar membawa kapal terbang, meninggalkan Kuba, terbang, lalu turun di Amerika. Kalau bisa aman, mereka mempunyai hari depan yang bahagia. Lalu dua anak ini satu hari mereka lari di luar penjagaan, di luar pengertian orang lain. Mereka masuk ke lapangan terbang, langsung lari sampai di satu kapal terbang yang pintunya terbuka. Mereka langsung naik ke dalam, duduk di dalam. Lalu dengan pengetahuan yang sangat-sangat sedikit, pengetahuan yang sangat-sangat dangkal, coba mereka membuka kontak, membuat mesin jalan, lalu coba menginjak gas, melihat kapal terbang itu jalannya bagaimana. Mereka hati-hati. Akhirnya kapal terbang itu mulai luncur di dalam runway. Kedua anak ini senang sekali. Mereka tidak tahu kapal terbang itu berapa minyak. Mereka tidak tahu kapal terbang bisa terbang berapa lama. Mereka tidak tahu mereka sudah naik landasan di angkasa, bagaimana menurunkan kapal terbang, arahnya bagaimana. Mereka tidak mengetahui bagaimana membaca kompas, mengetahui arah ke utara, ke barat, ke timur, bagaimana bisa melintasi Kuba. Mereka sudah tidak mengetahui setelah naik di angkasa, mereka mungkin diberikan sesuatu senjata atau dibom dari luar, atau dikasih setor peluru yang jatuh ke mereka. Setelah mereka naik, lalu ada suara speaker di kapal terbang. Siapa yang menaikkan kapal ini? Engkau mempunyai izin, engkau mempunyai request, engkau bisa mengemudi, engkau sekarang berada di bahaya atau tidak? Mereka ketakutan, tapi tidak tahu bagaimana bawa kapal dan pulang. Mereka sudah di atas angkasa, lalu di bawahnya tidak ada tiang, di bawahnya tidak ada cagak. Mereka terapung di atas angkasa seperti layangan yang sedang terbang di tengah-tengah angkasa. Mereka tak berani jawab karena mereka tidak ada SIM, tidak ada surat, tidak ada izin, tidak ada pengetahuan kapal terbang itu berapa minyak, tidak mengetahui perjalanan berapa jauh, tidak mengetahui mereka akan terbang sampai di mana. Mungkin ditembak, turun atau mati, sama sekali tidak tahu. Mereka terbang terus. Lalu suara keluar lagi dari speaker berkata, tahu tidak, minyak di dalam kapal terbang ini sangat sedikit. Engkau kalau bisa kembali, cepat kembali. Ngerti tak
bagaimana membawa kabar kembali. Mereka tidak tahu cara terbang. Mereka punya pikiran terlalu naif. Mereka pikiran terlalu dangkal. Mereka cuma pikir kalau bisa sampai di Amerika nanti turun dengan selamat, lalu menjadi anggota, menjadi warga negara Amerika. Mereka akan diterima dengan baik, akan sekolah, akan menjadi orang-orang yang sangat bahagia dan menjadi pemuda-pemudi yang sukses. Tapi mereka terbang tertulis, terus terbang, tidak tahu. Peringat mengatakan minyak hanya sisa berapa liter. Engkau cepat-cepat kalau bisa kembali. Tapi kelihatan sudah tidak mungkin kembali karena sudah berada di angkasa. Bagaimana belok pun tidak mengerti. Cuma tahu injak gas, terus jalan. Terus jalan. Mereka mulai gelisah. Kedua anak itu mengatakan, sekarang kita mau apa? Saya sudah bilang jangan sembarangan, Koko. Kenapa tadi engkau terbang? Saya tahu kita di Kuba tidak ada hari depan. Kita harus pergi dari sini. Tapi kakak, kita pergi ke mana? Sudahlah, kita tunggu nasib. Kita tunggu ada nasib baik bahwa kita turun, lalu kita di Amerika. Hidup mewah, hidup enak, hidup lancar, hidup sukses. Kakak saya takut. Kedua orang itu sedang bimbang. Kapal terbang terus terbang di tengah-tengah awan. Naik turun, loncat-loncat. Mereka sudah pusing, sudah tidak ada caranya. Mendadak dengan tak, minyak sudah habis. Mereka bilang bagaimana sekarang? Kakak bilang tenang saja. Tenang apa? Saya tak bisa tenang. Sekarang mesin sudah berhenti. Bagaimana? Akhirnya kapal terbang itu mulai jatuh karena tidak ada minyak. Tadinya ada minyak, kapal terbang layang-layang. Sekarang tidak ada minyak, kapal terbang menjadi besi yang berat, dilempar dari ribuan meter, terus terjun ke bawah. Mereka ketakutan, ikat pinggang kuat. Tak tahu detik depan akan kemana. Mendadak plas, kapal terbang itu menerobos permukaan air, tenggelam ke dalamnya. Akhirnya dua anak itu mati. Karena apa? Minyaknya sudah habis. Saudara, engkau tidak sadar, hari kiamat kalau tiba engkau masih enak-enak, masih berzina, main perempuan, masih berjudi, ingin untung, makin berfoya-foya. Engkau kira engkau bebas, enak semaunya sendiri. Barang siapa yang hidup mengikuti nafsu, mengikuti kebebasan, mengikuti keliaran daripada nafsu di hadapan Tuhan, mereka menuju kepada kebinasaan. Banyak orang main-main saben hari. Sudah dengar khotbah masih main-main, dengar peringatan dari Tuhan masih main-main. Engkau kira engkau bisa main-main sampai kapan? Engkau kira engkau bisa hidup sembarangan sampai kapan? Seenak mungkin. Engkau sama seperti pemuda yang bodoh yang naik kapal terbang. Kira mereka bisa keluar dari Kuba, mereka bisa menuju kepada Amerika yang bahagia, mereka bisa mencapai hari depan yang lancar. Engkau sama sedih tidak sadar, minyak itu sudah habis. Kapal terbang tidak terbang lagi. Mesinnya akan stop dan akan terjun ke bawah. Seperti besi berat yang dilempar dari angkasa, dicemplungkan ke dalam laut. Dua anak yang ganteng, yang sangat sehat, yang muda, yang hari depannya cerah, terkubur di dalam laut dan mati. Tidak dikenal lagi oleh siapapun. Seluruh kapal terbang menjadi bangkai yang tertanam di dalam laut. Turun terus sampai dasar laut. Mereka mati di dalam, tidak bisa bernapas. Mereka menjadi mayat, akhirnya terapung dimakan oleh ikan. Itulah saudara-saudara. Jangan kira dunia ini akan terus menerus membuat engkau aman,
nyaman, kaya, enak, sebisanya engkau hidup. Jangan kira engkau mempunyai kekuatan mempertanggungjawabkan hidupmu yang tidak tahu kapan akan berhenti. The last judgment will come. The day the white throne of God will appear. Who can stand before God? Siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Mari kita dengan gentar, dengan sungguh-sungguh insyaf bahwa kita hanya manusia yang bisa berhenti. Saudara-saudara, dengan firman dengan baik. Jangan kira engkau akan terus-menerus seenak mungkin hidup seperti ini. Pada waktu Tuhan sudah sampai waktunya, Arya Putih sudah sampai. Semua orang akan teriak, tapi tidak ada orang bisa menolong. Semua orang menyesal, tapi tidak engkau bisa kembalikan waktu. Semua orang akan merasa diri hebat, tapi engkau tidak bisa menolong dan mencegah kemarahan Tuhan tiba kepada engkau. Saudara-saudara, yang disebut Arya Putih itu berarti kesucian Allah yang mutlak. Di atas Arya Putih, Allah menghakimi seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh bangsa di dunia, dari dahulu, dari sejarah sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada penghakiman lebih besar. Alkitab Perjanjian mengatakan Allah ada yang dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Forever exist, now exist, and exist forever and evermore. That is the true God. Allah yang sejati adalah Allah yang berada sebelum dunia diciptakan. Ada pada waktu dunia berada, dan ada setelah dunia lewat. Dia terus berada. Itu Allah sejati. Ini kalimat yang dipakai di dalam kitab suci Perjanjian Lama. The forever exist, for now exist, and exist forever and evermore God. That is a true God. Di dalam Perjanjian Baru muncul di dalam buku Ibrani pasal 13. Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai besok, selama-lamanya tidak berubah. Saudara-saudara, politik berubah, pemerintah berubah, komunisme berubah, demokrasi, republik, semua partai berubah, ilmu berubah, pengetahuan berubah, seluruh alam semesta di dalam perubahan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan besok, selama-lamanya tidak berubah. Jesus Christ never changed, yesterday, today, and tomorrow, forever and ever. Sama seperti Perjanjian Lama, Allah Bapa dari kekal sekarang sampai kekal akan datang, tidak berubah. Demikian di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai hari depan tidak pernah berubah. Dan yang tidak berubah ini akan mengakhiri dunia yang berubah. Yang kekal ini akan berhentikan sejarah yang tidak kekal. Saya mau tanya, sudahkah engkau mempersiapkan diri menjadi orang Kristen yang menghadapi Tuhan, yang memberikan pengajaran, memberikan penghakiman yang terakhir ini? Aryas yang putih berarti Aryas suci. Aras yang putih berarti aras yang adil. Allah akan mengadili seluruh manusia dengan kesucian, dengan keadilan yang mutlak, yang tidak berubah, sehingga semua manusia harus berdiri di hadapan Dia. Saudara kira ada kelakuanmu yang bisa disembunyikan? Tidak ada. Saudara kira ada kebebasan yang engkau tidak bertanggung jawab? Tidak ada. Engkau kira ada kelakuan-kelakuan yang engkau menipu, engkau boleh kelabuh di hadapan Tuhan Allah? Tidak ada. Yang kau zina, yang kau curi, yang kau bohong, yang kau fitnah, yang kau mengatakan kalimat-kalimat mengumpat, memfitnah orang, semua akan terbongkar.
Segala kelakuan kita akan terbongkar. Segala kelakuan kita akan dinyatakan, dibuka oleh Tuhan semua rahasia dari sedalam-dalamnya hatimu yang engkau simpan rahasia, engkau tak pernah kasih tahu sama istrimu, sama suamimu, sama anakmu, sama cicitmu, sama familimu, yang engkau sembunyi baik-baik supaya tak ada orang mengetahui. Hari itu semua terbongkar, semua terbuka, dan setiap orang akan melihat dosa yang kau lakukan. Malam-malam gelap di kamar yang tersembunyi, engkau berzina sama perempuan orang lain. Hari itu seperti bioskop akan ditayangkan, seluruh dunia melihat. Uang yang kau curi diam-diam, yang tidak ada orang tahu, akan dibongkar, diumumkan kepada seluruh alam semesta bahwa engkau pernah mencuri, engkau pernah fitnah, engkau pernah mengejek, engkau pernah mengumpat, engkau pernah diam-diam, gelap-gelap berbuat dosa yang keji yang tidak diketahui oleh semua orang. Segala kelakuan kita, pertuturan kita, kalimat kita, tindak tanduk kita, semua keputusan dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab, semua terbongkar di hadapan Tuhan. Pada waktu itu siapakah yang bisa melarikan diri dari pengedaran semua pengetahuan Tuhan ini? Siapakah yang bisa menutupi rahasia yang pernah dibuat itu? Siapa yang bisa menyogok supaya Tuhan tidak berbicara tentang kejahatanmu? Tidak ada. Everyone cannot hide, cannot keep secret, cannot cheat others. Semua terbongkar. Saudara-saudara, yang diperbuat di dalam kamar dibongkar di atas atap. Yang disimpan, disembunyikan di dalam kerahasiaan yang akan terbuka diketahui oleh semua. Tuhan Allah yang memberikan penghakiman yang terakhir, Dia akan datang sendiri memberitahu, yang kau perbuat saya sudah mengetahui semua, yang kau lakukan saya semua membongkar. Engkau tidak bisa menyimpan, engkau tidak bisa menyembunyikan, engkau tidak bisa mentudungi apa yang kau perbuat di hadapan aku. Karena aku adalah Allahmu yang maha kuasa, Allahmu yang maha suci, Allahmu yang maha ada, maha tahu, dan maha kuasa. Saudara-saudara, waktu itu semua orang yang berbuat dosa akan dipermalukan. Tapi hanya mereka yang pernah mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka yang pernah mengatakan, Tuhan, saya sadar saya orang berdosa, saya jujur saya orang bersalah, saya sekarang mau mengaku dosaku, saya minta Tuhan memberikan pengampunan, memberikan kelegaan, dan memberikan kepada aku penebusan yang engkau lakukan, engkau genapi di atas kayu salib. Hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan, mereka akan diberikan penebusan, diberikan penutupan, diberikan pembaruan hidup. Saudara-saudara sekalian, jangan menipu diri, jangan membohong diri, jangan mentuduh, menutupi, mengkelabui Tuhan, dan engkau kira engkau paling pintar karena engkau tidak ada orang mengetahui rahasiamu. Hari itu cahaya surga akan menyinari hati kita masing-masing. Bongkaran dari hidup akan memberikan rahasia semua tertutupi, terbuka, dan semua orang melihat. Tuhan melihat seperti memutar film hidupmu, setiap tingkah laku yang engkau sembunyi, yang engkau tutupi, semua terbongkar di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan laut akan keluarkan orang matinya, dan semua orang yang sudah pernah mati, semua harus berdiri di hadapan Tuhan, karena Dia membangkitkan orang hidup yang mati.
Dia juga memberikan penghakiman bagi orang yang hidup yang mati. Seperti apa yang kita baca di dalam kisah daripada Rasul, daripada Rasuli, iman Rasuli. Dia akan datang menghakimi yang hidup, yang mati. Semua kuburan akan terbongkar. Semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Semua orang kelakuan, perbuatan, percakapan, pikiran yang semua tersembunyi akan semua terbongkar. Itu hari penghakiman terakhir. Itu hari penghakiman yang terbesar. The last judgment will be called the greatest judgment. The last judgment will be called the ultimate judgment. Di situ tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi sesuatu toleransi, tidak ada lagi sesuatu kesabaran menunggu. Karena time is up. Waktu sudah tiba. Toleransi tidak ada. Kesempatan bertobat tidak ada. Tuhan datang pada hari terakhir membongkar dan memberi petunjuk. Setiap orang harus mengaku apa yang diperbuat di hadapan Tuhan. Waktu itu engkau akan dengar ada orang nangis menderu-deru, ada orang memukul dada dengan penyesalan, ada orang yang gigit gigi dan dengan sengit mengkutuk diri. Kenapa aku melakukan semua ini? Kenapa aku menipu Tuhan? Kenapa aku menutup-tutupi dosaku? Kenapa aku kira ada orang tahu? Tidak ada orang sadar apa yang saya perbuat. Tuhan berkata, I know everything you do. I reveal everything you have done. Yang kau sudah lakukan. Aku mengajukan, aku menunjukkan, aku membongkar. Dan sekarang engkau tidak bisa lari daripada aku. Saudara-saudara, saat itu Tuhan akan mengumpulkan semua milik dia, masukkan ke dalam kerajaan Allah. Dan semua yang kurang berani, penakut, kurang iman, yang bohong, yang berzina, yang menyembah berhala, yang menipu, yang berbuat kejahatan, yang menfitnah, yang berbuat segala kejahatan. Alkitab di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan, bagian mereka tidak ada di dalam kerajaan, tidak di dalam kota suci yang turun dari surga. Mereka diusir keluar daripada pintu kota suci itu. Mereka berkumpul dengan bangsa-bangsa anjing. Mereka berkumpul dengan bangsa-bangsa perzinahan, bangsa-bangsa penipu, bangsa-bangsa yang tidak beriman, yang menyembah berhala, diusir keluar. Dan di situ mereka akan bersama-sama dengan tiga oknum. Pertama, setan. Kedua, si binatang liar. Dan ketiga, nabi palsu yang dikurung, dikumpul bersama, diikat di dalam laut api, yaitu kematian yang kedua di dalam neraka. Saudara-saudara, jangan main-main. Mari kita penuh perasaan takut kepada Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, saya mau menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh, yang sejati, yang rendah hati, yang rindu kebenaran, yang jalan yang benar, yang menolak semua kejahatan. Saya mau berkenan kepada Tuhan. Saya mau diterima Tuhan di dalam kekekalan. Karena Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Engkau pernah kirim Yesus mati mengganti saya. Karena kirim Yesus digantung di atas salib. Berdoa bagiku ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Sekarang saya yang harus binasa,
menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Tolong Yesus Kristus, bersihkan dosaku, ampuni segala kesalahanku, tebuslah jiwaku, bersihkan hatiku, berilah hidup yang baru untuk merubah aku menjadi anak-Mu yang sungguh sejati. Saudara-saudara, semua pendeta palsu, semua nabi palsu, semua majelis palsu, semua orang Kristen palsu akan semua diikat, dibinasakan, dimasukkan ke dalam laut api, yaitu kematian kedua. Saya harap engkau tidak ada di dalam. Saya harap penghakiman terakhir tidak memberikan hukuman yang tidak ada pengampunan lagi, tapi memberikan engkau kelonggaran karena engkau pernah hidup bersama-sama Kristus, pernah mati bersama salib Kristus, pernah bangkit beserta Kristus, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, dan engkau kembali kepada Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, satu hari pasti terjadi penghakiman terakhir. Satu hari pasti terjadi dunia kiamat. Satu hari pasti terjadi semua dosa kita terbongkar. Dan saat itu engkau bilang, saya sadar, saya mau bertobat. Tuhan berkata, the time is over. No more opportunity for you to repent. Now is the time to condemn. Is the time to judge over your sin. Waktu itu kesempatan tidak ada. Yesus pertama kali datang memberikan pengampunan. Pertama kali datang mengganti kita, dipaku di atas salib. Tapi kedua kali Yesus datang bukan mengampuni, bukan toleransi, bukan memberikan kesempatan pertobatan. Kali kedua Yesus datang adalah untuk menghakimi seluruh dunia. Dan saat itu barang siapa yang sudah bertobat akan menerima kemuliaan Tuhan dan semua hadiah yang sudah disediakan untuk dia. Bagi mereka yang tidak bertobat, mereka yang mengkeraskan hati, mereka yang terus hidup di dalam dosa, hanya menanti kutukan yang terakhir dan hukuman yang tidak ada pengampunan untuk dibuang di dalam neraka. Mari kita hari ini dengan penuh sukacita dan penuh ketakutan datang kepada Tuhan, minta Tuhan menilai kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang baik. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Engkau bilang, saya makin dengar makin takut karena saya sadar tidak ada hari pengampunan lagi, tidak ada toleransi, tidak ada kesempatan bertobat lagi. Biarlah hari ini engkau sungguh-sungguh dengan penuh perasaan takut, engkau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memuliakan Tuhan, orang Kristen di hidup suci menghadap Tuhan, dan saban hari tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus untuk hidup berkenan di mata Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pendeta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa, minta Tuhan memberikan kesadaran dan memberikan kepada kita hidup yang suci. Bapa di dalam surga, kami
gentar karena suatu hari kami akan menghadap tahta pengadilan aras putih. Dan kami percaya juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengingat kedatangan-Mu dan Kau sudah memberikan anugerah kepada kami. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertobat. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup suci. Dan kami terus diingatkan bahwa tidak ada yang akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua apa yang akan kami lakukan akan terbuka di hadapan Tuhan. Biar kami boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup kudus. Terima kasih untuk peringatan pada hari ini. Biarlah sungguh kami boleh hidup di dalam sukacita dan kegentaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semua menyanyi sekali lagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudara, kita sedang menyongsong Hari Natal tahun 2022. Sudah 6 kota saya memimpin Natal, baik di Semarang maupun di Kupang, atau di Bali, atau di Makassar, dan di Ambon, dan terakhir di Manado. Di dalam kebaktian-kebaktian 6 kota ini, ada yang hadir 5.000 orang. Di Kupang ada hadir 3.900 orang yang berada di ujung pandang. Ada yang hadir kira-kira 2.000 orang, 3.000 orang di kota-kota lain. Tuhan sudah memimpin. Kemarin saya kembali daripada Manado, dan besok pagi mulai lagi ada kebaktian yang saya akan pimpin di kota Bandung. Sesudah itu di Samarinda, sesudah itu di Balikpapan, dan masih ada kota-kota lain, sampai akhirnya di Tokyo, sampai akhirnya berada di Taipei dan Kuala Lumpur. Berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan menerima berkat besar di dalam Natal kali ini. Saudara-saudara, saudara bisa lihat tayangan dari kota-kota di seluruh tempat Indonesia. Kadang-kadang tempat terbuka, kadang-kadang tempat hall yang tertutup. Ada yang besar sekali, ada yang terbuka. Puji Tuhan, 6 kota lewat, tidak ada satu kota hujan. Ini kali melihat anugerah Tuhan begitu besar. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di dalam semua kota tidak ada yang hujan. Di dalam keterbukaan, yaitu awan sudah gelap, akhirnya Tuhan usir hujan, dan kita menikmati kesempatan yang sangat indah. Saudara-saudara, kita bersyukur kiranya Tuhan memimpin kota selanjutnya tahun ini. Selain di Kuala Lumpur, selain di Taiwan, sama di Tokyo, kebanyakan semua akan berada di dalam Indonesia. Tahun depan masih ada beberapa kota bukan dapat bagian Natal, tapi bagian kebaktian kebangunan rohani tahun baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, tidak lama kemudian kita mengadakan 2 konser Natal. Mungkin tiketnya masih ada sedikit. Silakan hubungi ASC supaya tidak ketinggalan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan saudara-saudara, mari kita melihat hari depan. Gereja kita banyak acara, banyak yang sangat baru akan dijalankan. Saya akan memesan beberapa patung yang besar dari Italia untuk mengisi suatu museum yang berada di sini. Nah, ini semua memperkaya kebudayaan kita. Berdoa kalau ada orang mempunyai hasrat atau ingin berbagian, boleh memberikan uang untuk membuat museum kita lebih bermutu internasional.
patung yang paling besar, 4 meter tingginya. Saya tidak berani beli begitu mahal. Saya minta dibikin kecil sedikit, kita boleh memiliki. Dan itu kalau sudah datang satu persatu menjadi museum ini, museum kelas dunia. Berdoalah Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh gerakan ini. Saudara-saudara juga berdoa supaya hari depan semua kebaktian selain Natal di dalam 17 kota, masih ada kebaktian KKR tahun baru di dalam 5 kota di Sumatera. Sesudah itu tanah-tanah yang sudah kita beli dipersiapkan membangun gedung gereja 25 biji. Bukan saja demikian, gedung untuk CIT. Semua angka ini angka astronomi. Saya seorang pendeta, saya tidak ada uang. Saya beriman minta Tuhan kasihan sama kita, kasihan sama Indonesia, kasihan sama daerah Kristen, boleh membangun gedung gereja satu persatu. Seperti pusat sudah jadi gedung ini menjadi berkat bagi ribuan orang. Kira Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekarang akan serahkan kepada Ivan Kristiono. Kita akan mengikhlaskan iman rasuli. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mengikhlaskan iman rasuli di hadapan Tuhan. Semua mari kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada akhir tahun kita mengadakan NREC, National Reform Conference. Saudara-saudara, harap pemuda-pemudi yang menuntut kebenaran dan orang-orang melayani Tuhan yang mau dipertingkat pelayanannya datang mengikuti konferensi yang penting ini. Tuhan memimpin, memberkati kita di dalam konferensi ini dengan judul hidup sebagai saksi Injil. Mari kita semua boleh dipakai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sekarang saya serahkan kembali kepada Pak Jack untuk memimpin kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita meresponi kebenaran dan keindahan firman Tuhan dengan kita boleh memberikan persembahan dan kita menaikkan pujian dari lagu yang keempat, Beritakanlah di Gunung, ketiga baitnya. Beritakanlah di gunung, dilemah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Allah melahirkan
Mari kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Bahwa dalam surga kami sekali mengucap syukur untuk ibadah yang kami boleh berbagi di dalamnya. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa dan puji-pujian ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kami terlebih dahulu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati setiap pemberian kami ini. Berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Berikan mereka bijaksana agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami menaikkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan dengan menaikkan doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.